Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu bisa mengajar kembali pelajaran PAIBP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran PAIBP bab 5, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, di sini ibu memiliki peta konsepnya mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, kalian akan belajar tentang nama-nama Rasul Allah. Nah, yang kedua, kalian akan belajar mengenai sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, kalian akan belajar tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, kalian akan belajar tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, untuk semuanya itu, Ibu harap kalian setelah pembelajaran ini bisa meneladani sifat-sifat para Rasul atau sifat-sifat para Nabi. Oke, selanjutnya nih, di dalam agama Islam ada yang namanya rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iman kepada rasul-rasul Allah. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada rasul-rasul Allah? Nah, iman kepada rasul-rasul Allah berarti kita itu yakin, kita itu percaya bahwasanya rasul-rasul itu merupakan utusan Allah, dan kita juga harus yakin, harus percaya bahwasanya rasul itu ada dan mereka itu diutus kepada umat manusia untuk mengajak umat manusia lebih baik lagi, mengajak kepada kebenaran. Nah, selain itu juga mengimani rasul-rasul Allah itu tidak cukup hanya di dalam hati kita, tapi kita harus mengimaninya, harus mewujudkannya juga dalam perilaku sehari-hari. Nah, ibu akan mengasih tahu bagaimana cara mewujudkan kita beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, kita bisa mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Jadi kita mentaati segala perintah Rasul dan menjauhi segala larangan Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Nah, itu cara mewujudkan bagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, kita dapat mewujudkannya dengan cara mengambil hikmah dari cerita kehidupan para Rasul-Rasul Allah. Jadi banyak sekali kisah-kisah para Rasul yang terdahulu, ya semua kisah itu dapat kita ambil hikmahnya untuk agar hidup kita itu lebih baik lagi. Kemudian kita juga bisa meneladani bagaimana ketaatan para Rasul terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dapat meneladani dari sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasul-Rasul Allah. Kemudian
hari kali ini kita akan belajar nama-nama Rasul Allah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solihah, sesungguhnya Rasul dan Nabi itu sangatlah banyak. Tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, Allah memerintahkan untuk kita mengetahui Nabi itu sebanyak 25. Nah, kita sebagai umat Islam yang baik harus mengetahui, wajib mengetahui nabi-nabi itu, nabi-nabi yang 25 itu. Karena kenapa? Mengetahui nabi-nabi yang 25 itu merupakan salah satu nilai ibadah bagi kita yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Nah, di sini Abu akan menyebutkan nama-nama Rasul yang 25. Yang pertama diawali dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian yang kedua Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat Nabi Hud alaihi salam, yang kelima Nabi Saleh alaihi salam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihi salam, yang 9 Nabi Ishak alaihi salam, yang ke-10 Nabi Yakub alaihi salam, yang 11 Nabi Yusuf alaihi salam, yang ke-12 Nabi Ayub alaihi salam, yang ke-13 Nabi Zulkifli alaihi salam, yang ke-14 Nabi Syuaib alaihi salam, yang ke-15 Nabi Musa alaihi salam, yang ke-16 Nabi Harun alaihi salam, nomor 17 Nabi Daud alaihi salam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihi salam, yang ke-19 Nabi Isa alaihi salam. Nah, nomor ke-20 Nabi Ilyas alaihi salam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihi salam, yang nomor ke-22 Nabi Zakaria alaihi salam, yang nomor 23 Nabi Yahya alaihi salam, yang nomor 24 Nabi Isa alaihi salam, dan nomor 20 yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solihah, Rasul itu memiliki sifat-sifat wajib dimiliki oleh para Rasul. Di antaranya ada yang namanya sifat sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar, atau bisa disebut juga sidik itu jujur. Jadi Rasul yang diutus oleh Allah itu memiliki sifat jujur, ucapannya dapat dipercaya. Kemudian mustahil Rasul Allah itu memiliki sifat kizib. Apa itu kizib? Kizib artinya itu bohong. Para nabi atau rasul mustahil memiliki sifat kizib. Kemudian sifat Rasul yang selanjutnya, Rasul itu memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu sesudah jujur, kemudian beliau juga punya sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Dan mustahil memiliki sifat khianat. Apa itu khianat? Khianat itu tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, Rasul Allah juga memiliki sifat tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Jadi Rasul-Rasul Allah itu bertugas untuk menyampaikan sesuatu yang benar kepada umat manusia. Mustahil Rasul-Rasul Allah itu bersifat kitman. Apa itu kitman? Kitman itu adalah menyembunyikan kebenaran. Ya, tidak mungkin Rasul yang diutus Allah itu bersifat kitman. Kemudian yang terakhir, Rasul Allah itu memiliki sifat fatona. Apa itu fatona? Nah, fatona itu adalah cerdas, ya. Mustahil Rasul-Rasul Allah itu tidak memiliki sifat fatona. Semuanya Rasul-Rasul Allah itu cerdas. Nah, dan mustahil Rasul-Rasul Allah itu bersifat baladoh atau bodoh, ya, tidak mungkin.
Jadi sekali lagi Ibu kasih tahu bahwasanya sifat-sifat wajib yang ada pada Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Apa itu sidik? Sidik artinya jujur. Apa itu amanah? Amanah dapat dipercaya. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Dan apa arti fatonah? Fatonah itu artinya cerdas, ya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi itu terdiri dari 2 suku kata. Ada ulu dan ada azmi. Ulu itu artinya memiliki, sedangkan azmi itu artinya memiliki keteguhan yang sangat luar biasa. Nah, jadi ulul azmi itu adalah memiliki keteguhan yang memiliki semangat yang sangat luar biasa. Dan mereka itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, di antara banyaknya rasul-rasul Allah dan yang wajib kita ketahui ada 25 ini. Nah, ada 5 nabi yang diberi gelar oleh Allah Ulul Azmi. Kenapa diberi gelar Ulul Azmi? Karena mereka itu adalah nabi yang paling sabar dan paling berat cobaannya. Yang paling berat diberi ujian oleh Allah. Siapa aja? Yang pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih buktinya? Ibu kasih contoh satu nih, betapa sabarnya para nabi ulul azmi ini. Contohnya nih, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling tersabar. Karena kenapa ibu disebut nabi paling tersabar? Beliau menyebarkan agama Allah itu selama 950 tahun ya. Sedangkan selama 950 tahun itu Nabi Nuh itu cuma mendapatkan pengikut yang sangat sedikit. Tapi dengan keteguhan hatinya, dengan kesabarannya, nah walaupun pengikutnya tetap sedikit, tapi Nabi Nuh itu tidak pantang menyerah, tidak berputus asa, tetap menyebarkan agama Allah. Nah itu. Lanjut. Nah di sini selain Rasul-Rasul Ulul Azmi itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, Rasul-Rasul Ulul Azmi juga mendapatkan mukjizat dari Allah. Nabi Nuh itu mukjizatnya mampu membuat bahtera yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim itu mukjizatnya beliau tidak hangus terbakar api, masya Allah ya. Kemudian Nabi Musa, apa mukjizatnya? Nabi Musa itu mukjizatnya adalah bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya beliau bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad SAW mukjizatnya itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran yang sering kita baca sehari-hari. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat manusia, itu adalah mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang lanjut kita akan membahas tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Tadi kita sudah membahas para rasul, para nabi. Nah, pasti kalian bingung ya, apa sih perbedaan para nabi dan para rasul? Nah, di sini ibu akan kasih tahu kalau nabi artinya yaitu adalah utus seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau rasul merupakan seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, yang diberi kelebihan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Itu ya perbedaannya ya. Kemudian ada lagi perbedaan yang lainnya.
perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Kemudian kalau nabi itu memiliki sifat wajib, cuma yaitu sidik, yang jujur, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Akan tetapi kalau rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama sidik, amanah, fatonah, tabligh, sama amanah, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ada 4 ya. Kemudian kalau nabi, dia bertugas diutus oleh Allah, ditugaskan hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau rasul ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kalau nabi, karena dia itu tidak memiliki umat, sedangkan rasul memiliki umat. Itu adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, sedangkan apa sih persamaannya? Persamaannya antara nabi dan rasul, mereka itu yang pertama sama-sama laki-laki. Jadi semua rasul, semua nabi, tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Kemudian dua-duanya antara nabi dan rasul mendapatkan wahyu. Kemudian nabi dan rasul hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian nabi dan rasul persamaannya itu adalah bersifat maksum. Apa sih maksum? Maksum itu terjaga dari perbuatan tercela. Jadi nabi dan rasul itu tidak memiliki sifat tercela. Kemudian nabi dan rasul sama, mereka makan dan minum. Kemudian nabi dan rasul itu bersamaan, mereka memiliki keluarga dan bekerja seperti manusia pada umumnya. Itu ya persamaannya. Nah, itu adalah tentang beriman kepada rasul-rasul Allah. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu yang tercatat dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui itu ada 25. Walaupun jumlahnya sangat banyak, rasul Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk mengetahui nabi dan untuk mengetahuinya sebanyak 25. Nah, nabi adalah seorang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan mendapatkan kelebihan untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Terus selanjutnya Rasul Ulul Ajmi. Apa itu Ulul Ajmi? Rasul Ulul Ajmi itu adalah rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, yang tidak ada yang menandingi rasul-rasul tersebut. Kemudian Rasul Ulul Ajmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, alhamdulillah pelajaran kali ini bab 5 ini sudah Ibu sampaikan. Tugas kalian sekarang hafalkan nama-nama nabi yang 25. Oke? Tugasnya bisa dikirim ke Google Classroom. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.